Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferry Bondowoso. Halo sahabat tani, semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa memulai hari-hari dengan semangat sahabat tani. Oke sahabat tani, di sini saya mengajak kalian dalam penaburan pupuk organik sahabat tani. Nah, penaburan pupuk organik ini seringkali kebanyakan para petani meremehkan khasiat dari pupuk organik sahabat tani. Bisa menggunakan pupuk kandang atau organik yang bisa dibeli di toko-toko, kios-kios. Nah, di sini kenapa saya melakukan penaburan pupuk organik ini sahabat tani? Nah, karena unsur tanah, pH tanah yang sudah terlalu lama menahan obat kimia yang sudah bertumpuk di dalam tanah mengakibatkan unsur tanah sudah berkurang sahabat tani, mengakibatkan pertumbuhan tanaman kita, pertumbuhan padi kita akan melambat sahabat tani dan anakan berkurang sahabat tani. Nah, di sini saya menggunakan pupuk organik belian. Nah, seperti ini sahabat tani. Pupuk organik sahabat tani. Nah, ini manfaatnya sangat besar sahabat tani, walaupun lambat tapi jangka panjang sahabat tani untuk sawah kita, tanah kita dalam waktu jangka panjang agar pH kembali lagi normal sahabat tani. Karena tanah yang sudah lama menahan obat kimia sahabat tani bertumpuk mengakibatkan pH tanah rendah sahabat tani. Nah, kalau sudah pH tanah rendah sahabat tani bisa mengakibatkan pertumbuhan tanaman melambat sahabat tani dan anakan berkurang sahabat tani. Nah, jika di rumah kalian ada pupuk kandang seperti kotoran kambing atau kotoran sapi, bisa digunakan sahabat tani. Lebih bagus kotoran kambing sahabat tani, lebih bagus untuk jadi organik sahabat tani. Ada pula yang ditaburkan setelah dibajak sahabat tani. Nah, di sini saya sudah mulai penanaman baru ditaburkan organik. Nah, seperti yang kita lihat sahabat tani, penaburan pupuk organik ini bisa menetralkan bahan kimia yang sudah lama larut di dalam tanah sahabat tani. Nah, ini agar bisa netral sahabat tani, agar unsur hara di dalam tanah pulih kembali. Nah, pada dasarnya sahabat tani, pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair sahabat tani, yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah sahabat tani. Nah, di sini kan kita menggunakan semprotan atau spray ya, spray insektisida. Nah, itu kan berbahan kimia sahabat tani. Nah, itu bisa merusak unsur tanah sahabat tani jika lama-lama tidak dinetralkan dengan pupuk organik seperti ini sahabat tani. Nah, pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya sahabat tani. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen, jagung atau bekas tebu atau sabut kelapa ya, limbah ternak atau limbah industri ya, kotoran sapi atau kotoran kambing atau semacamnya lah ya sahabat tani. Nah, dijadikan pupuk organik sahabat tani. Nah, penggunaan pupuk organik ini sahabat tani bisa dalam jangka panjang sahabat tani. Mengapa saya mengatakan bisa dalam jangka panjang sahabat tani? Nah, pupuk organik ini sahabat tani meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan sahabat tani. Sumber bahan untuk pupuk organik sangat beraneka ragam sahabat tani. Karakteristik fisik dan kandungan kimia yang sangat beragam sehingga pengaruh dari penggunaan pupuk organik terhadap lahan dan tanaman dapat bervariasi sahabat tani. Nah, selain itu pupuk organik ini bisa menetralkan bahan kimia yang sudah lama berada di dalam tanah. Nah, jika dibiarkan sahabat tani, bahan kimia yang sudah lama di dalam tanah sahabat tani bisa sangat merusak unsur tanah sahabat tani dan mengakibatkan tanaman padi kita tidak subur sahabat tani.
Dalam artian tidak subur sahabat tani, tanaman kita akan kurus sahabat tani, tidak punya anakan, tidak bisa berkembang biak sahabat tani. Nah, penambahan pupuk organik sahabat tani sebagai sumber hara bagi tanaman sahabat tani, juga sebagai sumber energi dan hara bagi mikroba. Bahan dasar pupuk organik berasal dari sisa tanaman, sedikit mengandung bahan berbahaya. Penggunaan pupuk kandang limbah industri atau limbah kota sebagai bahan dasar kompos berbahaya karena banyak mengandung logam berat, asam-asam organik dapat mencemari lingkungan. Nah, manfaat dan keuntungan pupuk organik ini sahabat tani, yang pertama, pupuk organik mampu berperan mobilitas atau menjembatani hara yang sudah ada di tanah sehingga mampu membentuk partikel ion yang mudah diserap oleh akar tanaman sahabat tani. Nah, dari itu makanya sahabat ini, jika pemupukan pupuk organik ini sahabat tani dilakukan secara rutin sahabat tani setelah tanam sahabat tani, nah saya jamin pertumbuhan tanaman kalian akan subur sahabat tani dan anakan juga melimpah sahabat tani. Kalian harus mencobanya sahabat tani, jangan anggap remeh pemupukan pupuk organik ini sahabat tani. Memang pemupukan organik ini jalannya lambat sahabat tani, tapi dalam jangka waktu panjang sangat bagus sahabat tani digunakan sahabat tani. Daripada kimia sahabat tani, memang kimia prosesnya cepat sahabat tani, tapi bisa cepat merusak unsur tanah juga sahabat tani. Nah, yang kedua sahabat tani, pupuk organik berperan dalam pelepasan hara tanah secara perlahan sehingga dapat membantu dan mencegah terjadinya ledakan suplai hara yang dapat membuat tanaman menjadi keracunan. Nah, kita bisa melihat sahabat tani, jika tanaman kita setelah tanam atau setelah pemupukan urea ya sahabat tani akan menguning sahabat tani. Nah, itu justru sahabat tani di sini disebutkan keracunan tanaman karena kelebihan unsur hara. Nah, jika menggunakan pupuk organik sahabat tani, pengendalian unsur hara tidak akan berlebihan sahabat tani. Nah, yang ketiga sahabat tani, pupuk organik membantu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi tekanan atau tegangan struktur tanah pada akar-akar tanaman sahabat tani. Nah, jika dalam musim hujan sahabat tani, kondisi tanah akan dingin sahabat tani. Nah, jika kondisi tanah terlalu dingin sahabat tani akan mengakibatkan tanaman stres sahabat tani. Nah, jika sudah tanaman stres sahabat tani, tanaman akan seperti asam-asaman lah sahabat tani. Nah, asam-asaman itu diakibatkan oleh terlalu dinginnya kondisi tanah sahabat tani. Nah, yang keempat sahabat tani, pupuk organik dapat meningkatkan struktur tanah dalam arti komposisi partikel yang berada dalam tanah. Nah, yang keenam, pemakaian pupuk organik juga berperan penting dalam merawat menjaga tingkat kesuburan tanah yang sudah dalam keadaan terlebih pemupukan dengan pupuk organik kimia dalam tanah sahabat tani. Nah, itulah manfaat dan keuntungan menggunakan pupuk organik sahabat tani. Nah, kalian bisa bedakan sahabat tani. Nah, kalian bisa membedakan tanah yang sehat dan yang tidak sehat sahabat tani. Nah, seperti ini adalah tanah yang sehat sahabat tani, tidak menggumpal sahabat tani. Nah, ini contoh tanah yang sehat, tidak menggumpal sahabat tani. Jika sudah tanah menggumpal seperti bola kelereng ya sahabat tani, atau besar-besar itu ya kayak batu sahabat tani, nah itu sudah membuktikan tanah sudah tidak sehat lagi sahabat tani. Nah, itu bisa mengakibatkan terjadinya tanah asam-asaman sahabat tani. Kalian harus mencobanya sahabat tani di rumah sahabat tani. Jangan pernah meremehkan pupuk organik ini sahabat tani. Ada yang bilang jika menggunakan pupuk organik bisa banyak rumputnya atau semacamnya, apalah gitulah. Nah, kalian jangan pikirkan itu sahabat tani.
Kalau saya pribadi sahabat tani, lebih baik melawan rumput sahabat tani daripada tanah kita tidak sehat sahabat tani. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menonton video ini sahabat tani. Dukung terus channel ini sahabat tani. Jika ada yang mau ditanyakan silakan komen sahabat tani. Saya Ferry Bondowoso pamit sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda.